Salam sejahtera seluruh jemaat GCC, Jesus Christ Community, simpatisan dan seluruh umat Kristen dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Nathan Curnawan, melalui ibadah live streaming yang disiarkan melalui channel YouTube kami, Bible Teaching Ministry. Kita hari ini akan membahas satu topik yang sangat menarik. Ke gereja mencari figur pendeta ataukah mencari kebenaran? Namun sebelumnya kita akan mendengarkan pujian penyembahan yang akan dibawakan oleh pencipta lagunya sendiri, Bapak Pendeta Jonathan Prawira, dengan judul lagu Arti Kehadiranmu. Mari kita nikmati bersama. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu
Bapak Ibu yang saya kasih, berjumpa kembali. Senang sekali bisa menyapa dengan Anda melalui pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Banyak kebenaran-kebenaran yang saya rindu untuk di-sharingkan dengan Bapak Ibu. Sebelum kita masuk firman Tuhan, kita akan berdoa, mohon Tuhan Yesus pimpin kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan, Engkau Allah kami yang hidup, Juru Selamat kami yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau adalah Roh Kudus yang menyertai dimanapun kami berada. Karena itulah melalui ibadah live streaming yang bisa di-download, yang bisa ditonton di seluruh dunia, kerinduan hamba-Mu adalah agar kebenaran ini bisa diberitakan sampai ke ujung bumi. Inilah satu teknologi ciptaan manusia yang Engkau karuniakan otak-otak yang begitu brilian untuk bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu sampai ke seluruh pelosok negeri. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran-Mu. Engkau bersabda dan Roh Kudus yang akan menyertai, membuka hati, pikiran, dan mata kami, sehingga kebenaran ini dapat kami jadikan pegangan dalam kehidupan berjemaat. Di dalam nama Yesus Kristus, kami siap mendengarkan kebenaran ini. Amin. Bapak Ibu, tema yang akan saya kupas hari ini cukup menarik. Ke gereja mencari kebenaran firman atau melihat figur pendetanya. Ini adalah satu topik yang mengajak kita untuk melakukan satu introspeksi. Beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan satu tema firman Tuhan, cara membedakan mujizat dari Tuhan atau dari setan. Saya akan ulang sedikit tema tersebut supaya bisa nyambung dengan khotbah saya hari ini. Karena ada hubungan yang cukup erat antara tema itu dengan khotbah hari ini. Cara membedakan mujizat dari Tuhan atau dari setan ada 3 sesi. Yang sesi pertama ada 2 sub pokok pembahasan. Tujuan dari mujizat dan 2 sumber mujizat. Ketika Tuhan melakukan mujizat pasti punya tujuan. Ketika setan melakukan mujizat pasti punya tujuan. Sedangkan sumber mujizat itu ada 2. Ada dari Tuhan, ada dari setan. Nah kadang-kadang hasil dari mujizat tersebut bisa sama. Ketika Musa lemparkan tongkat jadi ular, tukang-tukang sihir Firaun lemparkan tongkat juga jadi ular. Tongkat menjadi ular, sebatang kayu kering akhirnya menjadi makhluk hidup, punya darah, mempunyai daging, mempunyai nyawa, dan bisa bergerak. Itu hal yang luar biasa, mujizat besar. Tapi bukan hanya Tuhan yang bisa lakukan, setan pun sanggup lakukan persis seperti yang Tuhan lakukan. Musa mengubah air putih yang bening diubah menjadi darah, menjadi merah, kental, bau anyir, punya susunan kimia darah. Ternyata tukang sihir Firaun pun sanggup melakukan hal yang sama. 2 sumber mujizat, tapi masing-masing punya tujuan. Tuhan ingin tunjukkan bahwa keberadaannya, kuasanya. Setan pun ingin tunjukkan keberadaannya agar manusia menyembah setan. Topik yang kedua, mujizat iblis melalui nabi palsu. Mujizat harus disertai kebenaran. Nabi palsu, mereka juga bisa lakukan mujizat, bahkan yang lebih dahsyatnya lagi, mereka melakukan tanda mujizat dalam nama Yesus. Dicatatkan di Matius pasal yang ke-24 ayat 4 sampai ayat ke-5, 23 sampai 24, bahwa nabi-nabi palsu melakukan tanda mujizat dalam nama Yesus. Mereka mengaku utusan Yesus, tapi mereka itu adalah nabi-nabi palsu. Karena itu, untuk menguji apakah mujizat dari Tuhan atau dari setan, lihat kembali apakah ajarannya Alkitabiah. Lalu yang ketiga, lalu bagaimana jika seorang pendeta, jika ajarannya tidak Alkitabiah, tapi bisa melakukan mujizat? Nah, itu ada kemungkinan Tuhan izinkan terjadi. Tapi dengan catatan bahwa kehidupan pendeta itu baik, kudus, karakternya baik, pelayanannya sungguh-sungguh, walaupun belum temukan kebenaran yang Alkitabiah. Nah, dari 3 sesi tersebut, kemudian Bapak Ibu yang belum sempat menonton 3 sesi itu, saya katakan sangat baik.
sangat memberkati karena banyak menyingkapkan dunia roh, membongkar sepak terjang manipulasi penyesatan iblis. Dan saya yakin iblis tidak akan senang ketika dia dibongkar karena ketahuan belangnya bagaimana melakukan manipulasi penyesatan. Tapi kita sebagai orang Kristen layak tahu, harus tahu, mesti menemukan kebenaran itu agar kita tidak disesatkan oleh iblis. Dan ketika saya menyampaikan topik ini pun, iblis pasti berusaha merintangi, berusaha menghalangi. Karena itu bagi Anda yang belum menonton, silakan buka di link YouTube kami, Bible Teaching Ministry. Satu link YouTube yang khusus membuat pengajaran firman Tuhan. Ada banyak sekali tema-tema yang sangat menarik yang Bapak Ibu bisa nikmati di sana. Nah, dari tema tersebut di dunia roh, dari 3 cara membedakan mujizat dari Tuhan atau setan, dari 3 sesi itu lalu saya bangun 1 sesi lagi dengan tema fenomena pendeta naik turun sorga. Nah, ini juga sangat menarik. Kalau pendeta, nabi-nabi palsu bisa lakukan tanda heran mujizat. Lalu ketika seorang pendeta mengaku seringkali turun naik sorga, apakah Anda percaya? Tapi ada. Pendeta sering berkata, oh kemarin aku baru bertemu dengan Tuhan. Oh kemarin aku diangkat ke surga bertemu dengan Tuhan Yesus. Percayakah Anda? Bagaimana kita buktikan bahwa itu benar? Nah, silakan masuk ke tema yang satu ini, fenomena pendeta naik turun sorga. Jadi ini khotbah-khotbah yang berseri yang masih berhubungan. Kita lihat dari mini seri tema pengajaran cara membedakan mujizat dari Tuhan atau dari setan, ada 3 sesi. Kemudian saya bangun 1 sesi lagi, fenomena pendeta naik turun ke sorga. Nah, 4 sesi pengajaran ini khusus membahas pelayanan pendeta. Khusus membongkar manipulasi penyesatan iblis melalui pendeta-pendeta palsu, melalui nabi-nabi palsu tersebut. Nah, saya akan mengajak Anda sekarang sebagai orang Kristen, sebagai jemaat, untuk sesi ini khusus Anda. Bukan untuk pendeta lagi, khusus untuk Anda. Sesi yang kelima, ke gereja mencari kebenaran firman atau melihat figur pendeta. Kalau pendetanya banyak melakukan tanda mujizat, pendetanya sering kali naik turun sorga, apakah itu akan membuat Anda fanatik kepada pendeta itu? Ataukah Anda tetap mencari ajarannya Alkitabiah? Mari kita kupas hari ini. Karena topik hari ini, topik yang kelima ini sebagai topik penutup dari tema ini khusus untuk Anda sebagai umat Kristen. Jangan mudah terkecoh. Bagaimana reaksi saudara jika, perhatikan kata jika yang saya buat ada pergantian huruf unik. Jika saudara mengenal seorang hamba Tuhan yang punya karunia menyembuhkan berbagai macam penyakit. Apapun di penyakit Anda, didatangi ke pendeta, disembuhkan. Penyakit kanker disembuhkan. Penyakit stroke yang tidak bisa jalan, tahu-tahu bisa jalan. Lumpuh yang tidak bisa berjalan, bisa berjalan. Yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, yang berbagai macam apapun penyakit. Dan itu memang terjadi di Alkitab kan? Nah, jika ada pendeta yang sanggup lakukan itu, bagaimana reaksi Anda? Kemudian pendeta itu punya kuasa besar untuk usir roh jahat. Dalam nama Yesus, setan itu kabur. Bahkan, kalau kita di Alkitab juga pernah ada bayangan Petrus bisa menyembuhkan orang dan usir setan. Sapu tangan Paulus bisa usir setan dan juga menyembuhkan berbagai macam penyakit termasuk baju yang pernah dia pakai. Dan zaman sekarang pun ada pendeta-pendeta yang punya kuasa seperti itu. Kemudian bisa membangkitkan orang dari kematian. Orang yang rohnya sudah keluar tubuh, dia datangkan, masukkan lagi. Bagaimana reaksi Anda? Pasti luar biasa ya. Bisa melakukan berbagai macam tanda-tanda mujizat. Mujizat dan heran. Mengaku bisa berkomunikasi secara langsung dengan Tuhan. Nah, ini masuk ke dunia roh. Kayak telepon-teleponan ya, kayak sama Tuhan Yesus ya. Saya tidak tahu WhatsApp nggak sama Tuhan Yesus. Maaf kata, saya katakan ini mungkin bukan maksud melecehkan. Jadi maksud saya adalah supaya lebih ekstrim sedikit.
Karena banyak pendeta mengaku, oh Tuhan baru memberitahukan saya. Oh Tuhan berkata kepada saya. Oh Tuhan memberitahukan kepada Anda. Jadi seolah-olah Tuhan itu dia juru bicaranya Tuhan. Jadi kalau di dunia sekuler, presiden ada jubirnya presiden, menteri ada jubirnya menteri. Nah ternyata di dunia rohani ada jubirnya Tuhan. Tuhan baru berkata kepada saya. Kenapa Tuhan gak langsung berkata kepada orang tersebut? Apakah semua itu harus lewat pendeta yang satu ini? Bapak Ibu yang saya kasih, apalagi kalau pendeta itu berkata, seringkali bertemu dengan Tuhan, turun naik sorga. Nah itu topiknya sudah saya kupas di sesi yang keempat. Nah bagaimana reaksi Anda dengan pendeta yang luar biasa ini? Bagaimana reaksinya? Kemungkinan besar saudara akan pindah ke gereja tempat di mana pendeta itu melayani. Benar nggak? Maka coba perhatikan, fenomena perpindahan jemaat itu cukup tinggi. Jadi perkembangan agama Kristen di Indonesia itu sebenarnya nggak begitu tinggi, bahkan cenderung stagnan. Tapi kadang-kadang ada gereja baru buka, rame, ternyata itu pindahan. Kenapa jemaat-jemaat bisa pindah ke gereja lain? Karena pendeta di gereja yang baru berdiri itu pendetanya bisa lakukan tanda mujizat luar biasa. Jadi orang ramai-ramai berbondong-bondong ke sana. Dan jika ada pendeta demikian di Indonesia, mungkin Anda akan pergi ke sana. Faktanya pendeta yang penuh kuasa itu bisa melakukan berbagai tanda mujizat, bisa naik turun surga. Gerejanya itu pasti besar, jemaat itu pasti mencapai ribuan bahkan ratusan ribu orang. Fakta yang tidak bisa dipungkiri. Karena itu percayalah, dimanapun pendeta itu melayani, di gereja itu pasti ramai sekali orang datang. Karena ada kuasa. Bahkan sekalipun pendeta itu membangun gereja di sebuah gunung yang terpencil, yang kalau untuk mencapai ke sana itu mungkin kendaraan itu hanya bisa sampai di kaki gunung, kemudian untuk naik kita harus jalan kaki. Pasti gereja itu ramai juga. Kenapa? Karena orang mencari, melihat mujizat. Karena mujizat itu daya tarik. Bapak Ibu masih ingat batu kecilnya si Ponari? Terjadi tahun 2009. Seorang anak SD di daerah Jombang. Dia mengaku disambar petir. Jadi kemudian setelah disambar petir, lalu ada sebuah batu jatuh di dekat dia. Nah dia pungut itu jatuh. Karena dia melihat masih panas berasap, dia bawa pulang. Nah batu tersebut sempat keluarnya awalnya nggak percaya, lalu batu itu sempat dibuang ke halaman rumah, dia di pekarangan rumah. Tapi katanya aneh, batu yang sudah dibuang itu bisa masuk ke rumah lagi. Itu benar atau enggak kan kita nggak tahu, tapi cerita dari keluarganya. Nah sampai suatu saat tetangganya itu ada seorang gadis kecil lagi sakit demam. Nggak tahu iseng atau gimana, si Ponari anak SD ini bawa batu itu, lalu dicelupkan ke air, disuruh anak itu minum. Anak itu nggak lama kemudian sembuh. Nah dari sanalah kemudian mulai menyebar. Dan akhirnya mulai heboh. Banyak orang yang sakit datang dicelupkan. Hanya batu dicelup-celup saja ke air diminum sembuh. Dan yang datang tuh ribuan orang, ramai sekali. Bahkan dikatakan waktu itu kan ada siaran juga termasuk SCTV dan beberapa stasiun televisi. Diprediksi saat itu karena banyak yang datang kan mulai dong dibuka kolekte lah. Enggak dipaksa, masing-masing orang sumbang sesuai dengan kerelaan Anda. Katanya dalam satu hari itu bisa mendapat pemasukan sampai 100 juta rupiah. Bayangkan sebuah batu kecil, anak SD, bisa mendatangkan ribuan orang ke kampung kecil, kampung yang kumuh. Nah demikian pula pendeta. Ketika pendetanya penuh dengan kuasa, dia membangun sebuah gereja di puncak gunung yang sulit dijangkau, pasti rame. Karena apa? Mujizat itu daya tarik. Anda akan gereja itu. Apalagi kalau punya gerejanya di kota besar. Fasilitas gedungnya mewah, fasilitasnya lengkap, AC-nya dingin, sound systemnya bagus, lalu pendetanya banyak melakukan tanda mujizat. Percayalah gereja itu akan tumpah ruah jemaatnya. Salah satunya adalah Anda. Karena mungkin Anda termasuk orang yang melihat figur pendeta.
Yang kedua, Anda pasti bangga dan fanatik sekali kepada pendeta tersebut. Pendeta gua disertai Tuhan. Betul nggak? Pendeta gua bisa lakukan tanda heran mujizat. Orang sakit disembuhkan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang bisu berbicara. Oh, macam-macam. Anda pasti promosikan kemana-mana. Saudara akan menjadikan pendeta itu sebagai idola atau figur yang menjadi panutan. Karena itu Anda akan ikuti pendeta tersebut. Jika potongan rambutnya cepat, Anda ikut cepat. Ikut cepat kayak Kim Jong-un aja. Karena apa? Menjadikan Kim Jong-un kan sebagai figur. Nah, banyak orang yang seperti itu. Akibatnya apapun yang dikatakan oleh pendeta itu, yang diajarkan pendeta itu, Anda terima dan aminkan 100%. Karena ada bukti kan, pendeta itu bisa lakukan tanda mujizat. Pasti dari Tuhan. Betul nggak? Ini kan asumsi kita. Kalau dia hamba Tuhan dari Tuhan, maka apapun ajaran yang Anda ikuti, walaupun ajarannya menyimpang dari Alkitab, ajarannya nyeleneh, Anda pasti ikuti. Karena yang Anda lihat itu mujizatnya, bukan kebenarannya, bukan firmannya. Karena Anda terjebak melihat figur, bukan melihat kebenaran firman. Saudara akan semangat memberikan persembahan. Karena itu, pendeta yang banyak melakukan tanda mujizat itu punya mega church. Dari mana dia sanggup membangun sebuah gereja besar, sebuah gereja megah? Karena persembahan itu gede, persembahan itu masuk. Karena Anda merasa, oh pendeta itu dipakai Tuhan. Lalu ketika saya berikan persembahan, berarti saya berikan kepada Tuhan. Walaupun lewat pendeta itu. Akhirnya pendeta itu kaya raya. Kemanapun pendeta itu berkhotbah, Anda akan ikuti. Saya pernah melayani di satu gereja cukup besar di daerah Jembatan 3. Dan kebetulan pendetanya tuh figurnya memang cukup terkenal di Indonesia. Pendeta top lah di Indonesia. Jadi ketika jadwalnya beliau yang khotbah, itu gereja tuh penuh sekali sampai harus tambah kursi. Tapi ketika bukan jadwal pendeta itu, jemaat itu hilang separuh, nggak tahu kemana. Jadi ternyata ada jemaat jalan-jalan. Makanya seringkali kami di sekretariat itu dapat telepon, Pak pendeta X ini khotbahnya tanggal kapan? Hari apa? Nah ketika kita kasih tahu, dia datang. Tapi ketika pendetanya nggak ada, dia nggak ada. Jadi ada jemaat jalan-jalan, ikuti jadwal. Karena itu biasa pendeta besar ini selalu ditanya, jemaat yang demikian itu selalu meminta jadwal dari pendeta yang besar ini, pendeta X ini. Sehingga kemanapun pendeta itu berkhotbah, dia selalu ikuti. Saya ketemu sama beberapa orang yang seperti itu. Oke, kemanapun pendeta yang satu ini pergi, dia akan pergi. Kasihan kalau gereja yang mengundangnya itu gerejanya katakanlah hanya muat 100 orang, sekali datang 500 orang. Karena memang masanya itu yang jadikan pendeta itu sebagai figur ini ikut. Oke. Ini melihat figur, bukan melihat kebenaran firman. Karena itulah tema hari ini saya tujukan khusus untuk Anda sebagai jemaat. Ke gereja mencari kebenaran firman atau figur pendeta. Ini harus jelas. Oke, Anda harus jelas. Supaya Anda itu menjadi jemaat yang benar-benar mengerti kebenaran. Beberapa waktu yang lalu saya sudah kupas topik cara membedakan mujizat dari Tuhan atau dari setan. Ada 3 sesi. Nah kemudian saya terbangun satu sesi lagi, fenomena pendeta naik turun sorga. Jika Anda sudah menonton keempat sesi pengajaran ini, seharusnya hal tersebut di atas sudah memberikan satu jawaban jelas kepada Anda. Bahwa nabi-nabi palsu juga sanggup melakukan tanda heran mujizat yang luar biasa. Pendeta-pendeta palsu juga bisa lakukan itu. Ada pendeta yang turun naik sorga. Karena itu kalau Anda akhirnya menjadikan pendeta itu sebagai figur, sebagai panutan, maka Anda akan mengalami permasalahan. Karena jika Anda ke gereja karena figur pendeta, ada 3 resiko yang akan Anda alami. Oke, 3 risiko, 3 bahaya yang mengancam Anda ketika Anda melihat figur pendeta. Karena itu, saya selalu tanamkan kepada jemaat, jangan lihat pendetanya. Oke. Saya dikaruniakan sedikit
karunia pengajaran. Saya juga selalu ingatkan kepada jemaat di gereja saya, jangan karena sehari saya berkhotbah lalu kalian datang rame. Begitu saya bukan jadwal saya yang khotbah lalu jemaatnya pada sepi. Jangan, siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, kalau itu utusan Tuhan, kalau yang disampaikan itu kebenaran, Anda harus dengarkan, Anda harus ikuti. Karena itu jangan lihat figur pendeta, lihat firman. Karena jika engkau melihat ke gereja karena figur pendetanya, ada 3 risiko, 3 bahaya yang mengancam Anda. Bahaya yang pertama, Anda akan menjadi domba liar yang tidak punya kandang. Domba liar, mencelak-mencelok. Jadi bisa dikatakan 3J. Jemaat jalan-jalan, 3J. Banyak jemaat 3 yang punya gelar 3J. Jemaat jalan-jalan. Ke gereja ini, ke gereja itu, tidak ada kandang yang tetap. Yang kedua, Anda akan mudah tersandung oleh pendeta itu. Jika pendetanya pelayanan baik, karakternya baik, mungkin masih aman. Tapi begitu pendetanya melakukan kesalahan, Anda akan tersandung, bahkan Anda akan kecewa. Kok hamba Tuhan begini? Bahkan Anda akan tinggalkan Tuhan. Karena apa? Yang Anda lihat itu bukan Tuhannya, figur pendetanya. Dan yang ketiga, Anda akan mudah terjebak di dalam penyesatan jika pendeta itu nabi palsu. Nah, kita akan kupas ketiga hal tersebut karena sangat menarik. Yang pertama, jika Anda melihat figur pendeta, Anda akan menjadi domba liar yang tidak mempunyai kandang yang menetap. Anda perhatikan gambar animasi ini Bapak Ibu. Ini seekor domba yang ditarik sama mungkin gembalanya kali ya, pendeta wanita kali ya. Jika Anda ke gereja karena melihat figur pendeta, Anda akan menjadi domba liar yang selalu pindah-pindah kandang. Dan banyak sebaran domba-domba liar itu. Gereja ini dia pergi, gereja itu dia pergi. Setelah itu yang repot itu adalah waktu dia meninggal. Waktu dia meninggal, siapa yang, gereja mana yang harus pimpin? Pendeta harus mana yang pimpin? Apalagi kalau dia secara ekonomi kuat. Biasa maaf kata ini, Bapak Ibu pendeta maaf kata ini. Biasakan di dalam perkabungan, setelah pemakaman, pendeta kan diberikan sedikit uang PK. Nah kalau orangnya kaya, pasti PK-nya gede dong. Nah sehingga orang ini meninggal, ke gereja mana-mana, pendeta nantinya berantem. Pendeta ini merasa ini jemaat gua. Pendeta yang satu nih merasa jemaat gua. Nah gimana itu? Jangan merepotkan pendeta. Oke, jangan merepotkan pendeta. Jadilah jemaat yang setia di gereja. Lalu tiap kali muncul seorang pendeta yang punya kuasa melakukan tanda mujizat melebihi pendeta sebelumnya, Anda akan pindah lagi. Ini kan fenomena. Anda pindah ke gereja nih karena pendetanya ada kemampuan yang membuat Anda takjub. Lalu suatu hari muncul seorang pendeta yang lebih hebat dari ini. Lalu Anda akan pindah lagi. Sampai kapan Anda akan pindah? Sampai kapan Anda akan memiliki kandang domba yang tetap? Di mana harus Anda bertumbuh. Karena itulah seorang jemaat itu harus punya kandang yang tetap. Jangan pindah-pindah kandang. Carilah kandang milik Tuhan. Tuhan Yesus sering memberikan pengajaran tentang domba sebagai kiasan bagi umat Kristen atau pengikut Tuhan Yesus sendiri. Nah, jadi ketika Yesus jelaskan tentang domba-domba, tentu yang namanya domba tidak terpisahkan dengan kandang domba. Dan domba itu harus memiliki kandang yang tetap untuk bisa digembalakan. Kita akan lihat Yohanes 10 ayat yang ke-16. Karena Yesus berbicara tentang domba dan kandang domba di sana. Bagaimana ayat tersebut kita akan kupas lebih tajam supaya Bapak Ibu tahu bahwa sebagai seorang jemaat, sebagai domba Tuhan, Anda harus setia di kandang domba Tuhan. Perhatikan ayat ini sangat menarik karena ada 2 macam kandang. Lihat figur Yesus, bukan figur pendeta. Perhatikan kata Yesus, figur Yesus. Karena kadang-kadang kita bisa terjebak yang kita figur, yang kita jadikan panutan, yang kita lihat, yang kita cari di gereja. Bukan karena Yesus, tapi karena figur pendeta. Kenapa demikian? Yang sudah bagian awal saya jelaskan. Karena pendetanya penuh dengan kuasa besar. Pendetanya melakukan tanda heran mujizat. Pendetanya turun naik ke sorga. Nah itu dia. Jangan salah. Yohanes 10:16.
Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapak Ibu perhatikan ayat ini karena ayat ini saya akan kupas lebih tajam. Yesus berkata, bukan dari kandang ini. Anda tangkap nggak? Bahwa di dalam ayat ini ada dua macam kandang domba. Oke? Ada dua macam kandang domba. Sedangkan Yesus berkata, ada padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Berarti Tuhan Yesus itu memiliki sebuah kandang domba. Tapi ada kandang-kandang domba yang lain yang bukan milik Tuhan. Kandang-kandang domba milik manusia, milik orang tertentu. Ini dua macam kandang. Karena itu Anda jangan salah masuk kandang. Ini masuknya ke kandang domba Tuhan atau ke kandang yang lain. Kemudian tentu kandang yang lain ini ada domba-dombanya dan juga ada gembalanya. Nah, masalahnya adalah apakah gembala dan kandang domba itu adalah milik Tuhan? Apakah gembalanya itu utusan Tuhan? Apakah Tuhan juga mengakui kandang domba itu? Nah, itu yang perlu Anda analisa secara mendalam, secara tajam. Lalu kata yang kedua perhatikan. Yesus berkata, domba-domba itu harus kutuntun juga. Dituntun. Nah, bukan berarti Tuhan Yesus datang menggembalakan domba itu, enggak. Masalahnya di sini adalah, perhatikan kata kedua, mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Satu kawanan, berarti Tuhan itu hanya punya satu kandang domba, Tuhan punya satu kawanan domba. Nah, ini milik Tuhan, gereja milik Tuhan. Tapi ada gereja lain. Nah, di gereja lain itu ada domba-domba Tuhan yang sudah Tuhan pilih menjadi dombanya, tapi salah masuk kandang. Bisa tangkap Anda? Karena itu Tuhan Yesus mengingatkan agar Anda jangan salah masuk kandang. Karena Tuhan tidak mengakui kandang itu. Kenapa Tuhan tidak mengakui kandang itu? Artinya tidak semua gereja itu milik Tuhan. Tidak semua gereja itu diakui oleh Tuhan. Pasti Tuhan punya alasan kenapa dia tidak mengakui gereja tersebut. Alasannya akan saya kupas di bagian bawah ini. Tapi ada yang domba-domba Tuhan yang salah masuk kandang. Karena itulah domba yang salah masuk kandang itu karena dia tidak tahu. Tapi karena dia adalah domba-domba pilihan Tuhan, Tuhan akan tuntun masuk ke kandang domba Tuhan, satu kawanan dengan satu gembala. Siapakah gembalanya? Yesus Kristus, sang gembala agung itu. Bapak Ibu yang saya kasih. Nah, jika Anda melihat figur pendeta hanya karena dia punya kuasa, bisa-bisa Anda masuk kandang yang salah. Karena belum tentu kandang yang bukan milik Tuhan itu tidak ada daya tarik. Bisa saja kandang bukan milik Tuhan itu karena banyak mujizat-mujizat terjadi di sana, lalu Anda pergi ke sana, Anda terjebak. Karena itulah banyak domba salah masuk kandang. Karena itu sebagai umat Kristen, sebagai jemaat, Anda harus tahu saya mestinya masuk kandang mana. Demikian pula melalui khotbah ini saya mau ingatkan kepada jemaat GCC, Jesus Christ Community. Kalau GCC ini adalah kandang domba Tuhan, marilah kembali aktif di ibadah di sini. Tapi kalau Anda merasa bahwa ini bukan kandang domba Tuhan, bukan gereja milik Tuhan, silakan Anda pergi dari gereja GCC. Saya tidak membuat Anda figur ke saya, tapi saya ingin membuat Anda tuh patokannya itu mencari kebenaran. Patokannya mencari kebenaran. Jika di GCC ada kebenaran, Anda masuklah ke kandang domba itu. Karena itu adalah domba Tuhan. Sangat-sangat penting. Kita lihat lebih jauh. Ciri khas kandang domba Tuhan itu seperti apa? Jika di dunia ini ada dua kandang atau dua gereja yang sama-sama mengaku milik Tuhan dan ada kebenaran, maka hanya ada 3 kemungkinan. Katakanlah kandang domba A dan kandang domba B, atau gereja A dan gereja B sama-sama mengaku milik Tuhan, sama-sama mengaku ajarannya benar, maka hanya ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah kandang domba A yang benar, kandang domba B salah, atau gereja A benar, gereja B salah. Kemungkinan yang kedua adalah gereja A
yang salah, gereja B yang benar. Nggak mungkin kalau dua-duanya mengaku milik Tuhan tapi ajarannya berbeda. Nggak mungkin dua-duanya itu milik Tuhan. Nggak mungkin dua-duanya itu benar. Karena Alkitab tidak mengandung multi kebenaran. Oh, baptisan yang satu percik, yang satu selam. Tapi dua-dua gereja milik Tuhan. Nggak mungkin kan? Kalau percik benar berarti selam salah. Kalau selam benar berarti percik salah. Nggak mungkin dua-duanya benar. Pasti ada salah satunya. Tapi kan saya tidak sedang membahas tentang baptisan. Ini salah satu contoh. Nah, atau kemungkinan yang ketiga adalah dua-duanya salah. Nah, kalau dua-duanya salah, lalu gereja yang benar seperti apa? Oke. Karena itu renungkan dengan baik 3 kemungkinan tersebut. Bapak Ibu perlu tahu yang namanya gereja itu ada 2 macam gereja. Jauh hari penulis Ibrani sudah ingatkan kita ada 2 macam gereja di dunia. Sama seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ada 2 macam kandang. Maka Yesus katakan ada padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Perhatikan, kandang ini artinya Tuhan Yesus punya kandang, tapi di tempat lain ada kandang yang lain. Kandang yang lain itu bukan milik Tuhan. Karena itu dari sana dikuatkan oleh penulis Ibrani ada 2 macam gereja di dunia. Itu gereja yang didirikan oleh Tuhan dan gereja yang didirikan oleh manusia. Apa perbedaan mendasar dari kedua macam gereja ini? Gereja yang didirikan Tuhan ajarannya itu adalah doktrinnya Alkitabiah. Pasti sesuai dengan Alkitab. Kenapa demikian? Karena Tuhan dengan kebenaran itu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kalau Tuhan yang mendirikan gereja ini, pasti gereja ini akan mengajarkan firman Tuhan. Dan kalau firman Tuhan diajarkan, maka Tuhan pasti ada di sana. Karena Tuhan dengan firman itu tidak bisa dipisahkan. Makanya penulis Yohanes menegaskan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Di Yohanes 1 ayat 1 artinya firman dengan Allah itu tidak bisa dipisahkan. Maka ketika engkau mau ke gereja, jangan lihat figur pendetanya, lihat firmannya, lihat ajarannya sesuai Alkitab atau tidak. Ketika ajarannya sesuai Alkitab, maka Anda sudah temukan Tuhan. Tapi kalau ajarannya tidak sesuai Alkitab, maka Anda sudah terjebak masuk ke kandang yang lain. Itu adalah doktrin buatan sinode, ajaran-ajaran manusia. Adanya 2 macam gereja yang didirikan Tuhan dan didirikan oleh manusia diungkapkan oleh penulis Ibrani. Kita akan baca apa yang dituliskan oleh penulis ini. Ibrani 8 ayat 1 sampai 2. Inti segala yang kita bicarakan ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati, yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Saya ingin Bapak Ibu melihat ada kata-kata tertentu yang ingin saya fokus lebih tajam. Perhatikan, ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati. Nah, ini pasti berbicara tentang gereja, karena di dalam tempat itu diadakan ibadah. Nah, kemah itu menunjuk pada tempat, artinya gereja tempat di mana ibadah itu diselenggarakan. Tapi ada 2 macam gereja, yaitu gereja yang didirikan oleh Tuhan dan gereja ada yang didirikan oleh manusia. Karena tempat ibadah itu bisa ada kekuatan yang mendirikan. Kita lihat gereja yang didirikan oleh Tuhan dan gereja yang didirikan oleh manusia. Tuhan mendirikan gereja tentu melalui kuasa Roh Kudus. Pasti ada orangnya yang terlibat dong, tapi itu orang-orangnya Tuhan. Rasul-rasul itu orang-orangnya Tuhan. Maka gereja berdiri, gereja rasul-rasul setelah Roh Kudus dicurahkan hari Pentakosta. Tapi manusia juga bisa dirikan gereja. Bapak Ibu, untuk mendirikan sebuah gereja dalam konteks gereja secara fisik tidak sulit. Hanya butuh 2 modal. Modal pertama adalah duit. Karena untuk membangun sebuah bangunan, beli tanahnya, membangunnya, ini kan butuh duit. Minimal itu 1 miliar, minimal. Tanahnya saja kalau untuk Jakarta 1 miliar Anda dapat tanah yang kecil. Kalau Anda mau dapat tanah sekitar tanah standar lah, katakanlah 500 meter untuk sebuah gereja, Anda tuh harus punya duit persiapan dari tanah sampai dibangun minimal 10 miliar.
Tapi banyak pengusaha Kristen yang bisa. Nah, yang model kedua adalah koneksi dengan pemerintah dan masyarakat. Karena jika gereja fisik sudah bangun tidak dapat izin, kan nggak mungkin. Anda nggak bisa pakai. Karena itu kalau Anda punya duit dan punya koneksi, Anda bisa bangun gereja itu. Banyak. Di Kemayoran ada sebuah gereja besar. Padahal itu jalur hijau. Tapi karena pendetanya, itu figur pendeta yang cukup punya duit karena banyak orang-orang kaya di baliknya. Dan juga dia punya koneksi cukup kuat dengan pemerintahan. Karena mungkin banyak orang-orang kaya yang dekat dengan pejabat-pejabat pemerintah. Sehingga izin gereja keluar. Padahal saya lihat itu di dekatnya itu ada rumah ibadat agama lain. Padahal sudah ada aturan, tidak boleh terlalu dekat ya. Nah Bapak Ibu yang saya kasih, kita lihat lebih tajam. Gereja yang didirikan oleh Tuhan. Gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus, ajarannya itu pasti Alkitabiah. Karena Tuhan dengan firman itu kesatuan yang tidak terpisahkan. Yang saya katakan di Yohanes 1 ayat 1. Sedangkan gereja yang didirikan oleh manusia adalah gereja yang ajarannya pasti doktrin manusia yang diajarkan. Maka Yesus katakan di Matius pasal 15 ayat yang ke-9, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi kalau Anda salah masuk ke gereja yang ajarannya itu doktrin manusia, doktrin sinode, Tuhan berkata percuma beribadah kepada Tuhan. Artinya Anda tidak dapat apa-apa. Kehadiran Anda ke dalam gereja tidak diperhitungkan Tuhan. Sayang. Anda padahal untuk ibadah mengorbankan 3 hal. Korban waktu, korban uang, korban tenaga. Tapi 3 pengorbanan Anda itu sia-sia karena Tuhan tidak berkenan. Karena itu Anda harus bisa membedakan 2 macam gereja, 2 macam kandang ini. Gereja yang didirikan oleh Tuhan punya ketegasan. Tidak akan menambah atau mengurangi firman Tuhan. Apapun yang Tuhan perintahkan di dalam firman-Nya akan dijalankan dengan baik. Tidak ditambah, tidak dikurangi. Sedangkan gereja yang didirikan oleh manusia, simbol plus minusnya itu bergeser menjadi ini. Oke, menjadi ini. Oke, dia menjadi kompromi. You mau dibaptis begini, baptis begitu, nggak apa-apa. Yang penting baptis, karena baptis hanya simbol. Perjamuan kudus mau pakai bahan apa? Ini itu, bahkan maaf kata ini, gara-gara COVID melanda dunia, melanda Indonesia, hampir 3 tahun tidak ada ibadah secara tatap muka, ibadah secara online. Lalu banyak pendeta juga melakukan perjamuan kudus lewat online. Lalu pendeta itu berkata, Bapak Ibu yang saat ini sedang beribadah, mengikuti ibadah Zoom, di rumah Anda ada apa? Ada wafer, ada pisang goreng, singkong rebus, tidak apa-apa. Anda pegang saat ini, pegang saat ini. Kita akan doakan supaya ini menjadi tubuh dan darah Tuhan, menjadi tubuh Tuhan. Kemudian, apa yang ada di rumahmu, yang di hadapanmu? Teh, kopi, Coca-Cola, Fanta, tidak apa-apa. Pegang itu, pegang. Karena kita akan doakan menjadi darah Yesus. Jadi kacau balau Bapak Ibu. Pisang goreng jadi tubuh Tuhan. Kopi atau Fanta jadi darah Tuhan. Apakah seperti itu? Tanpa kita sadar, kita terlalu nyeleneh, bahkan masuk ke dalam kompromi. Tidak apa-apa, ora opo-opo, meyo kwansi mosyongkon. Oke? Berapa kacaunya begini? Karena itu memang pekerjaan setan seperti itu. Jadi gereja manusia adalah gereja yang doktrinnya penuh dengan kompromi. Tidak ada ketegasan. Padahal yang namanya firman Tuhan itu sangat jelas. Firman Tuhan tidak boleh ditambah-tambahi. Firman Tuhan tidak boleh dikurang-kurangi. Harus punya ketegasan. Karena firman Tuhan tidak boleh dimain-mainkan. Kita lihat penegasannya. Ulangan 4 ayat 2. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Perhatikan Bapak Ibu, firman Tuhan tidak boleh ditambah, firman Tuhan tidak boleh dikurangi. Yang tidak ada di Alkitab jangan dimasukkan, yang ada di Alkitab jangan dihilangkan. Nah, banyak gereja yang sudah menambah dan mengurangi firman Tuhan. Perjamuan kudus jadi kacau balau, baptisan jadi kacau balau. Dan salah satu yang sangat penting di Alkitab, pembasuhan kaki hilang, dikurangkan.
Perhatikan kembali Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai ayat 20 berbicara tentang basuh kaki. Nah, apakah basuh kaki sudah hilang? Sudah tidak perlu dijalankan? Untuk mendapatkan jawaban, Anda bisa masuk ke link YouTube Bible Teaching Ministry. Di sana ada topik khusus basuh kaki. Ada 5 sesi saya kupas tentang basuh kaki. Kira-kira masih perlu atau tidak. Kemudian hari Sabat. Hari Sabat itu hari apa? Hari Sabat itu adalah hari ibadah yang Tuhan tentukan dari perjanjian lama. Dan mestinya masih berlaku sampai zaman sekarang. Yaitu hari Sabtu. Hari ibadah saja kita sudah ubah dari Sabtu menjadi hari Minggu. Ulangan 12 ayat 32. Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Perhatikan kata setia. Orang yang setia itu tidak akan menambah dan mengurangi firman Tuhan. Karena memang tidak boleh. Firman Tuhan tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Nah, gereja yang teguh menjalankan prinsip firman Tuhan, tidak menambah dan mengurangi firman Tuhan, itulah yang namanya kandang domba milik Tuhan. Dan Tuhan akan tuntun kalau itu memang domba Tuhan. Karena itu, apakah Anda domba Tuhan? Kalau Anda itu domba Tuhan, Tuhan pasti tuntun masuk ke kandang ini. Saya banyak memberikan pengajaran-pengajaran di YouTube. Dan banyak banyak umat Kristen, bahkan termasuk juga hamba-hamba Tuhan, setelah melihat pengacara itu mereka tertarik akan datang. Karena itulah sampai sekarang sejak 2 tahun yang lampau, ketika saya aktif memberikan pengajaran-pengajaran lewat YouTube, sudah ada 21 pendeta yang saya baptis ulang. 21 pendeta yang dibaptis ulang. Bukan karena saya hebat, tapi karena mereka lihat ini ajaran Alkitabiah. Lalu dia cocokkan dengan baptisan yang diterima dulu. Ternyata masih beda Alkitab. Dia minta dibaptis. Nah, tanggal 3 September ini kami ada baptisan. Ada 2 pendeta juga yang sudah daftar minta dibaptis ulang. Bahkan juga ada 1 keluarga anggota TNI. Letkol namanya Letkol X. Minta juga dibaptis ulang. Padahal beliau dinasnya di Palangkaraya karena menemukan pengajaran ini Alkitabiah. Padahal Letkol itu ternyata juga aktif dalam pelayanan, banyak memberitakan Injil, banyak baptis orang. Karena itulah waktu ketemu dengan saya dia berkata, Pak Nathan, saya harus mengaku dosa karena saya sudah baptis banyak orang, tapi baptisan yang saya jalankan berbeda dengan apa yang saya baru fahami yang Bapak jelaskan di Alkitab itu. Bapak Ibu yang saya kasih, masuklah ke kandang domba Tuhan. Karena hanya di kandang domba Tuhan ada jaminan keselamatan. Kandang domba yang tidak diakui Tuhan otomatis tidak ada jaminan keselamatan. Kita lihat Yohanes 10 ayat yang ke-26. Tadi kita sudah baca Yohanes 10 ayat yang ke-16. Ada padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga supaya mereka menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Nah, ini adalah lanjutannya di ayat 26. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Pertanyaannya adalah, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Anda domba Tuhan bukan? Nah, kalau Anda itu domba Tuhan, Anda pasti mendengarkan suara Tuhan. Pengajaran-pengajaran di YouTube saya setelah tonton orang, akhirnya mereka mencari dan ingin dapatkan kebenaran ini. Itu suara Tuhan, suara kebenaran. Nah, di kandang domba milik Tuhan ada suara Tuhan. Suara Tuhan itu menunjukkan ajaran Tuhan, firman Tuhan, ajaran yang Alkitabiah. Karena itu ketika Anda masuk ke gereja, jangan lihat figur pendetanya, tapi lihat ajarannya itu sesuai Alkitab atau tidak. Karena itu ketika saudara melihat figur pendeta, apalagi kalau pendetanya itu banyak melakukan tanda heran mujizat penuh dengan kuasa, jangan Anda terjebak. Karena Mesias palsu dan nabi-nabi palsu juga sanggup melakukan tanda heran dan mujizat yang luar biasa. Tapi ajarannya bermasalah. Karena itu intinya adalah lihat ajarannya Alkitabiah atau tidak. Alkitab akan menguji kembali sebuah kebenaran. Apakah ajarannya benar? Kalau ajarannya itu Alkitabiah, ajarannya benar, saya katakan itu kandang domba Tuhan. Karena
di kandang domba Tuhan itu pasti akan mengajarkan ajaran yang benar. Dan ketika Anda masuk ke kandang domba Tuhan, maka jaminan yang Tuhan berikan itu ada di ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Perhatikan jaminan yang Tuhan berikan di kandang dombanya. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Artinya mereka yang masuk ke kandang domba milik Tuhan, yang ada jaminan keselamatan di sana. Tapi ketika Anda salah masuk kandang domba itu, bahkan domba Tuhan, maka Tuhan tidak di sana. Tuhan tidak memberikan jaminan keselamatan kepada Anda. Karena itu di kandang domba Tuhan ada ajarannya Alkitabiah, ada firman Tuhan, maka ada jaminan keselamatan bagi domba-domba yang ada di kandang itu. Karena itu keselamatan bukan ditentukan oleh tanda mujizat. Oke, sekali lagi saya katakan, keselamatan bukan ditentukan oleh tanda mujizat. Mujizat itu hanya pelengkap di dalam pelayanan. Karena itulah Tuhan pernah mengatakan kepada Thomas, Rasul Thomas, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Mujizat itu perlu kita lihat. Tapi walaupun kita tidak melihat mujizat, tapi kita percaya karena di sini ajarannya Alkitabiah, di sini ada firman yang benar. Yang kedua, itu bahaya yang pertama ya. Anda bisa salah masuk kandang atau Anda tidak memiliki kandang yang menetap. Anda akan jadi domba liar. Berusahalah jadi domba yang jinak, jangan jadi kambing. Yang kedua, Anda akan mudah jatuh tersandung oleh pendeta tersebut. Oke, Anda mudah tersandung. Karena apa? Anda melihat figurnya. Oke, perhatikan gambar yang satu nih Bapak Ibu. Tentu gambar yang satu ini kita lihat ini adalah seorang pendeta. Pakai salib gede lagi, lalu pegang Alkitab. Tapi ada satu hal yang unik dari gambar yang satu ini. Ada satu yang muncul tenggelam, muncul hilang, yaitu kepalanya, wajahnya. Artinya apa? Hari ini dia jadi pendeta, besok jadi pengusaha dia. Nah kalau pendeta ya mungkin jalankan fungsi pendeta. Tapi kalau pengusaha, nah dia itu bisa masalah nih. Karena itu banyak pendeta, banyak gembala yang sebenarnya berangkat dari pengusaha. Sehingga ketika menjalankan gereja, dia juga akan menggunakan manajemen perusahaan. Karena itu, jika ada pendeta yang dipecat oleh seorang pengusaha yang punya gereja, jangan kaget. Karena itu gereja milik dia. Karena itulah pendeta dipecat oleh seorang pengusaha. Karena yang mendirikan gereja itu pengusaha. Dan gereja itu bisa berjalan karena pengusaha tidak punya talenta menjadi hamba Tuhan, tidak punya waktu menjadi hamba Tuhan, maka dipanggillah hamba Tuhan, menggembalakan. Tapi salah sedikit saja atau pendetanya tidak bisa menyenangkan sang pemilik gereja, dipecat. Karena itu saya kenal satu gereja di daerah Jembatan 3. Itu pendeta tuh dibongkar pasang, pecat sini, pecat sana. Kayaknya sudah 20 pendeta lebih dipecat oleh sang pengusaha. Kenapa bisa demikian? Karena dia merasa gereja ini gua yang mendirikan, pakai duit gua panggil. Kalau lu nggak bisa menyenangkan atau lu tidak sevisi dengan saya, gua pecat. Nah pendeta dipecat. Kalau itu benar-benar pendeta milik Tuhan, Anda itu sudah memecat hamba Tuhan. Oke? Perhatikan gambar ini, sangat unik gambar ini. Satu hal yang perlu Anda ketahui, tidak ada manusia sempurna di bumi. Sekalipun dia itu pendeta. Sekalipun itu pendeta. Karena itu, pendeta juga manusia. Nah kalau dia pendeta itu adalah manusia, berarti pendeta juga bisa terlibat dalam hal-hal yang tidak benar. Terlibat dalam korupsi. Berapa banyak pendeta yang korupsi uang gereja? Saya bersyukur. Setidaknya dari awal saya merintis gereja, saya tahu bahwa duit itu bisa menjatuhkan seorang pendeta, maka saya tidak bersentuhan duit. Gereja yang saya dirikan sudah 10 tahun lebih, saya tidak bersentuhan sama duit. Jadi ada pengurus gereja, pengurus gereja yang kelola duit. Masuknya berapa, keluarnya berapa, transparan. Saya mendirikan gereja ini. Ketika saya dirikan gereja ini dari nol tanpa satu jemaat pun.
Tapi puji Tuhan sekarang punya jemaat ratusan orang. Nah, ketika tanpa jemaat, saya itu dalam pelayanan keluar uang sendiri. Keluar uang sendiri sampai punya sedikit jemaat. Dan saya makan gaji dari gereja yang saya dirikan sendiri. Honor saya pertama itu hanya 1 jutaan. Honor pertama, Bapak bayangkan, dengan 1 jutaan saya harus bisa hidup 1 bulan. Saya harus bisa hidup istri, 2 anak saya masih sekolah saat itu. Bagaimana? Untunglah kami ada sedikit tabungan. Sedikit tabungan, jadi nomor terus. Dan pelan-pelan naik sedikit-sedikit. Puji Tuhan lah sekarang yang dikatakan berlebih juga tidak, tapi cukuplah. Kalau untuk makan warteg, makan nasi padang masih oke lah. Tapi karena memang pelayanan saya bukan ke sana. Saya tahu duit bisa menjatuhkan, karena itulah saya tidak bersentuhan dengan duit. Bapak Ibu, nah kemudian bisa terjebak dalam perselingkuhan, dalam pelecehan seks. Mungkin Anda masih ingat satu kasus pendeta di Surabaya, di mana pendeta tersebut kemudian berhubungan badan dengan jemaatnya yang masih dari SMP, sudah lecehkan secara seks, dan sekarang pendeta itu sudah di dalam penjara. Padahal pendeta cukup besar dan lumayan hasil pelayanannya. Lalu ada pendeta yang karakternya buruk dan berbagai macam kejahatan-kejahatan. Jadi ketika engkau lihat figur pendeta, engkau pasti jatuh setelah Anda kenal pendeta itu. Kalau Anda belum melihat kehidupan pendeta itu, mungkin masih aman-aman. Anda ikuti, wah pendeta ini luar biasa. Tapi ketika Anda sudah mulai dekat, wah ternyata brengsek sekali pendeta ini, Anda iman jatuh. Anda akhirnya bisa menyangkal, meninggalkan Tuhan, meninggalkan gereja. Pendeta tua, pendeta jahat, pendeta penipu. Banyak, saya sudah selama pelayanan hampir 30 tahun, sudah puluhan jemaat yang saya bertemu dengan saya, dia hilang dari gereja, tidak ke gereja lagi gara-gara tersambut sama pendeta. Kecewa sama pendeta. Apa itu pendeta? Apa itu hamba Tuhan? Nah, saya yang hamba Tuhan juga, nggak enak ya. Karena itu, jangan lihat figur pendetanya. Kalau Anda lihat figur pendetanya akan jatuh. Kenapa demikian? Karena banyak nabi-nabi palsu. Lihat apa yang dikatakan oleh Petrus. 2 Petrus pasal 2 ayat 1. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian juga pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Bapak Ibu, banyak nabi-nabi palsu, banyak hamba-hamba Tuhan palsu, banyak pendeta-pendeta palsu. Nah, karena nabi-nabi palsu, maka yang penting itu bukan dia nggak perlu membenahi karakter. Karena jika hamba Tuhan, dia harus memiliki karakter Tuhan, karakter Kristus. Jika dia hamba Tuhan, dia harus menuntut diri untuk memperbaiki karakter dia, perkataan, perbuatan, motivasi pelayanannya. Tapi karena dia bukan hamba Tuhan, maka muncullah karakter-karakter ini. Coba lihat ayat yang kedua. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan oleh karena mereka kebenaran akan dihujat. Hidup dalam hawa nafsu. Sini pendeta juga manusia. Pendeta bisa selingkuh, bisa melakukan perkosaan, pendeta bisa lakukan pelecehan kepada jemaatnya dan sebagainya. Karena itu kalau Anda melihat figur pendeta, Anda pasti jatuh, iman Anda akan hancur. Karena itu, carilah firman, bukan lihat figur pendetanya. Kadang-kadang pendeta besar justru bahaya sekali. Kita lihat tentang nabi palsu. Yeremia 2 ayat 3, 21. Aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Banyak nabi-nabi palsu muncul di dalam perjanjian lama. Tapi nabi-nabi tersebut bukan utusan Tuhan. Dia tidak dipakai Tuhan, tapi mereka aktif pelayanan, aktif bernubuat, aktif mengajar. Bukan hamba Tuhan. Kemudian ayat 16. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepadamu. Mereka hanya memberikan pengharapan yang sia-sia kepadamu dan mengungkapkan penglihatan rekan hati mereka sendiri dan bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Jadi
Nubuat-nubuat yang disampaikan itu bukan nubuat dari Tuhan. Mereka karang sendiri, membuat orang takjub. Apalagi jika dia disertai dengan berbagai macam tanda heran dan mujizat, penuh dengan kuasa. Saya percaya Anda akan terjebak. Karena itu hati-hati, jangan lihat figur pendetanya, tapi lihat ajaran yang disampaikannya. Karena itu ketika seorang pendeta mengarahkan jemaat untuk menjadikan dia figur, pendeta juga sudah berdosa karena mencuri kemuliaan Tuhan. Karena itu berulang kali saya katakan kepada jemaat, jangan hanya karena saya yang khotbah lalu yang datang banyak. Ketika bukan jadwal saya yang khotbah, maka yang datang sedikit. Itu bukan jemaat GCC. Jemaat GCC adalah jemaat yang setia pada gereja, bukan jemaat jalan-jalan. Karena itu saya ingatkan kepada jemaat GCC, kalau Anda melihat figur pendeta, Anda salah. Anda harus melihat ajarannya. Ajarannya Alkitabiah tidak. Saya tidak melarang Anda ke gereja manapun. Saya tidak mengatakan Anda harus fanatik kepada GCC. Tidak. Kalau ajaran GCC Alkitabiah itu kandang domba milik Tuhan. Tapi kalau Anda merasa ajarannya tidak sesuai Alkitab, melenceng dari itu, silakan Anda cari kandang domba yang lain. Karena saya hanya memberikan pengajaran yang sesuai Alkitab. Tapi kalau menurut Anda tidak Alkitabiah, silakan Anda cari kandang yang lain. Bapak Ibu yang saya kasih. Yang ketiga, Anda akan mudah disesatkan oleh pendeta itu. Ketika yang Anda lihat itu bukan ajaran, bukan firman, lalu yang lihat Anda adalah figurnya, Anda akan mudah disesatkan. Tuhan Yesus sering mengingatkan kita agar waspada terhadap segala penyesatan. Waspada terhadap segala penyesatan. Lihat Matius 24 ayat 4. Matius 24 ayat yang keempat. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi Tuhan Yesus katakan, waspada, jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Lalu siapa yang menyesatkan kita? Pasti bukan dari agama lain, bukan pemimpin agama lain. Anda tidak akan tersesatkan oleh mereka. Tapi yang berpotensi menyesatkan kita itu justru dari intern. Ketika pendeta itu pegang Alkitab penuh dengan mujizat, maka mereka gampang sekali. Ayat 5. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jika Anda melihat figur pendeta, Anda mudah sekali tersesatkan. Apalagi kalau pendeta itu penuh dengan tanda heran, penuh dengan mujizat-mujizat besar. Karena salah satu pelayanan yang dilakukan oleh Mesias-Mesias palsu, nabi-nabi palsu, hamba-hamba Tuhan yang palsu akan disertai dengan tanda-tanda mujizat. Dengan kata lain, penyesatan itu didukung oleh mujizat-mujizat yang dahsyat. Mujizat-mujizat yang dahsyat. Kalau ada seorang pendeta, walaupun ajarannya tidak Alkitabiah, tapi karena dia disertai tanda heran dan mujizat, Anda pasti akan pergi ke sana. Padahal ajarannya itu tidak sesuai. Kita lihat Matius 24 ayat 23-24. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Ayat 24, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Bayangkan orang-orang pilihan, artinya yang Yesus katakan tadi, ada padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun. Itu sebenarnya itu domba sudah pilihan Tuhan. Sudah Tuhan tuntun dari kandang yang lain masuk ke kandang domba Tuhan. Tapi karena mungkin di kandang domba Tuhan tidak banyak mujizat atau mujizatnya tidak sedahsyat di kandang domba lain, akhirnya domba milik Tuhan itu pergi karena dia melihat figur pendetanya, bukan lihat ajarannya. Padahal di kandang domba Tuhan itu ada ajaran yang Alkitabiah. Karena itu saudara, ke gereja jangan melihat figur pendetanya. Sekalipun pendeta itu memiliki kuasa besar, bisa melakukan berbagai macam tanda heran dan mujizat, jangan lihat pendetanya. Anda ke gereja, patokan yang harus Anda pegang itu adalah ajarannya. Ajarannya. Apakah ajarannya itu Alkitabiah?
Nah, jika ajarannya tidak alkitabiah sekalipun disertai dengan tanda heran dan mujizat, Tuhan Yesus katakan di Matius 15 ayat 14, biarkanlah mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Anda sudah dituntun oleh gembala yang buta firman. Jadi yang menyelamatkan itu bukan mujizat. Yang menyelamatkan itu adalah kebenaran firman. Ajarannya. Anda lihat gambar ini Bapak Ibu. Tentu Anda sudah punya gambaran atau sudah punya bayangan. Siapakah ini? Yang dibaptis dan yang membaptis lalu ada Roh Kudus turun. Nah, ini adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah seorang utusan Tuhan. Diutus khusus membuka jalan bagi Tuhan Yesus. Banyak orang yang bertobat dan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis setelah mendengarkan pengajaran-pengajaran Yohanes. Jadi Yohanes itu fokus di pengajaran-pengajaran. Banyak orang yang bertobat. Banyak orang yang hidupnya dipulihkan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun datang kepada Yohanes Pembaptis, minta dibaptis di Sungai Yordan. Dengan kata lain, pelayanan Yohanes Pembaptis itu sungguh dahsyat. Pelayanannya luar biasa. Tapi Anda harus tahu satu hal. Anda harus tahu satu hal. Ternyata Yohanes Pembaptis itu tidak pernah lakukan tanda mujizat. Mungkin Anda akan kaget ya. Dia tidak pernah lakukan tanda mujizat. Coba Anda baca di Alkitab. Cek di Alkitab. Mujizat apa yang pernah dilakukan oleh Yohanes Pembaptis? Tidak ada. Tapi kita lihat pelayanan dia itu loh. Pengajarannya itu loh. Sampai Tuhan Yesus pun kagum. Sampai Tuhan Yesus pun datang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Padahal Tuhan Yesus lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Maka ketika Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis, minta dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, kaget dan berkata, engkau yang datang kepadaku untuk dibaptis. Justru aku yang harus dibaptis oleh engkau. Tapi Yesus berkata, kita akan genapi memang kehendak Tuhan. Kita lihat Yohanes tidak pernah melakukan mujizat. Bukti ayatnya Yohanes 10 ayat 40-41. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes Pembaptis membaptis dahulu. Lalu ia tinggal di situ. 41, dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Perhatikan kata ini, Yohanes tidak pernah membuat satu tanda pun. Artinya Yohanes Pembaptis tidak pernah melakukan satu tanda mujizat pun. Karena itu Anda jangan lihat figur pendetanya. Kalau lihat figur pendetanya, Anda tidak akan ikut Yohanes Pembaptis. Bisa tangkap? Karena Yohanes Pembaptis tidak pernah lakukan mujizat. Tapi karena dia pengajarannya Alkitabiah, diutus oleh Tuhan, maka Yesus pun datang kepada dia untuk dibaptis. Karena itu ke gereja jangan lihat figurnya, tapi lihat ajarannya. Apa yang diajarkan? Kalau ajarannya sesuai dengan Alkitab, maka Anda ikutilah. Kalau tidak, Anda tinggalkan. Ke gereja jangan lihat pendetanya. Sekalipun pendeta itu penuh dengan kuasa, bisa melakukan tanda mujizat yang dahsyat. Sebagai ayat penutup, saya ingin mengajak Anda melihat Matius 7 ayat 21-23. Bahwa mujizat tidak menjamin keselamatan. Bahkan pendeta yang bisa lakukan tanda mujizat besar pun belum tentu selamat. Karena keselamatan ditentukan oleh kebenaran. Kita lihat Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi, jangan sangka ketika Anda sudah jadi Kristen, Anda pasti dijamin selamat. Enggak. Lalu bagaimana supaya kita bisa diselamatkan? Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Orang yang bisa selamat adalah orang yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Allah itu apa? Ada di Alkitab. Kehendak Allah itu firman. Orang yang menjalankan firman Tuhan, yang mentaati firman Tuhan yang akan memperoleh keselamatan. Mujizat tidak menjamin keselamatan. Lihat ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Di ayat yang ke-22. Ini adalah pelayanan yang luar biasa. Ini bukan pendeta kecil. Bukan pendeta kecil lagi, tapi pendeta besar yang punya banyak jemaat.
Dan bukan pendeta abal-abal. Ini pendeta kaliber dunia. Bisa usir setan. Sebelum dia datang, setan sudah kabur duluan. Oh, gimana nggak dahsyat? Bisa lakukan tanda mujizat yang luar biasa. Semua itu dilakukan dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga bisa bernubuat. Jadi ini hamba Tuhan yang dipakai luar biasa. Bapak Ibu, pendeta yang tidak bisa melakukan mujizat saja percaya masuk surga. Apalagi pendeta yang bisa lakukan tanda heran yang mujizat. Lebih yakin lagi, jika pendeta yang tidak bisa bermujizat 100% yakin masuk surga karena ajarannya, lalu pendeta yang satu ini karena mujizatnya, dia bukan 100% tapi 1000% percaya masuk surga. Jemaat-jemaat yang ikut figur pendetanya percaya 1000%. Pendeta gua masuk surga. Gua ikut pendeta ini pasti masuk surga. Karena dia disertai tanda mujizat. Tapi tunggu dulu, kita lihat jawaban Tuhan. Ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ternyata pendeta yang banyak melakukan tanda mujizat tersebut tidak selamat. Karena itu keselamatan ditentukan oleh kebenaran, bukan ditentukan oleh mujizat. Yohanes Pembaptis tidak melakukan satu pun tanda mujizat, tapi ajaran Yohanes Pembaptis itu dari Tuhan. Karena dia diutus oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, hari ini kembali kami diajarkan. Kami diberikan penjelasan. Pengajaran yang sangat penting bahwa kami ke gereja jangan karena melihat figur pendeta. Ketika kami melihat figur pendeta, ada 3 bahaya yang akan mengancam kami. Yang pertama, kami akan menjadi domba liar yang tidak punya kandang menetap. Yang kedua, kami akan mudah tersandung dan jatuh karena melihat figur pendeta yang kami kagumi, ternyata kehidupannya tidak seperti yang kami bayangkan. Mereka juga manusia yang penuh dengan kekurangan dan dosa. Yang ketiga, kami mudah sekali tersesatkan. Ketika figur pendeta itu banyak melakukan tanda heran dan mujizat, kami akan fanatik, akan percaya, padahal ajarannya tidak sesuai dengan firman-Mu. Yang menyelamatkan bukan tanda mujizat, tapi kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Engkau sudah singkapkan kebenaran yang sangat penting ini. Dan hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat GCC, simpatisan GCC, dan bahkan umat Kristen dimanapun mereka berada. Kebenaran ini semoga tertanam dalam hati mereka, sehingga mereka menjadi domba-domba milik Engkau yang masuk ke dalam kandang-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkati. Sampai bertemu di lain kesempatan dengan topik-topik firman Tuhan yang menarik lainnya. Sesuai